Bertemu lagi dengan Pak Marinsan. Saat ini kita akan membahas kinematika gerak lurus bagian kedua, yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita mulai ya. Gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak yang kecepatannya berubah beraturan terhadap waktu. Jadi ada satu rumus utama dalam hal ini, yaitu adanya sebuah besaran percepatan. Mempercepat atau memperlambat, simbolnya A. Percepatan adalah besar perubahan kecepatan setiap perubahan waktu, atau delta V per delta T. Oke, jadi dirumuskan A atau percepatan sama dengan delta V per delta T, di mana delta V itu adalah V akhir dikurang V awal, sedangkan delta T adalah T akhir dikurang T awal. Jadi bisa ditulis adalah VT min V0 per T, atau VT min V0 sama dengan A kali T, ya, atau V akhir sama dengan V awal tambah AT, atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal tambah percepatan kali waktu. Oke, di mana percepatan ada dua macam, yaitu percepatan yang lebih besar dari nol, artinya benda itu dipercepat secara teratur, sedangkan kalau percepatannya lebih kecil dari nol, itu artinya diperlambat secara teratur. Jadi kenapa disebut gerak lurus beraturan? Arah kecepatannya tetap dan perubahan kecepatannya terhadap waktu juga tetap. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau dibuatkan dalam bentuk grafik, maka grafik kecepatan terhadap waktu seperti ini, ya. Jadi kita lihat perubahan di mana Y itu menunjukkan nilai kecepatan, sedangkan X menunjukkan nilai waktu, dan kita lihat garisnya adalah lurus. Artinya apa? Bahwa perbandingan antara perubahan kecepatan dengan perubahan waktu selalu konstan. Itu artinya pertambahan kecepatannya konstan. Jadi perubahannya itu teratur. Jadi setiap selisih waktu yang sama mengalami pertambahan atau pengurangan kecepatan yang sama. Makanya disebut gerak lurus berubah beraturan. Jadi berubahnya beraturan. Oke, terdapat 3 grafik dalam GLBB, yaitu hubungan antara kecepatan dengan waktu, percepatan dengan waktu, dan jarak terhadap waktu. Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Yang kedua ini adalah grafik percepatan terhadap waktu. Lihat, kalau kecepatan terhadap waktu adalah berupa garis lurus miring, ya, artinya diagonalnya itu bernilai delta V per delta T, sedangkan grafik antara A dengan T sepanjang waktu A-nya itu tetap, karena perubahannya tetap, ya. Jadi dia berupa garis horizontal. Ini menunjukkan percepatannya tetap. Oke, sedangkan grafik antara perubahan posisi atau perpindahan terhadap waktu, kita lihat ini berupa kurva. Dari mana kurva ini? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, ya. Dari mana, kenapa bentuk grafiknya berupa kurva? Kenapa hubungan S dengan T? Oke, kita lanjut dulu ya dari 3 grafik itu. Maka jarak yang ditempuh oleh benda adalah, lihat, ini adalah grafik yang pertama tadi, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu berupa garis miring, ya, dan luas bidang, ya, yang diarsir ini, yang dihitamin ini, inilah jarak atau perpindahan yang dicapai oleh benda dari T0 sampai T akhir, dalam hal ini T2, ya. Berapa luas bidang ini? Adalah luas jajaran genjang. Ya, luas jajaran genjang sendiri adalah jumlah sisi sejajar, ya, jumlah sisi sejajar dikali setengah tinggi. Nah, dalam hal ini jumlah sisi sejajarnya adalah apa?
lihat sisi sejajar yang awal adalah fenol, ini fenol. Sedangkan pada waktu terakhir T-nya menjadi V2 atau kita sebut dengan VT. Maka jumlah sisi sejajarnya adalah fenol tambah VT, ya. Fenol tambah VT. Sedangkan tingginya adalah dari T0 sampai T2. Kita sebutlah T, ya, delta T. Jadi rumusnya adalah fenol tambah VT kali setengah T. Oke. Nah, kita dapatkanlah seperti ini. Tadi kita sudah dapat rumus di awal bahwa VT itu adalah fenol plus AT, ya. Kita lihat lagi ke belakang. Rumus di awal tadi adalah bahwa VT sama dengan fenol plus AT. Oke, lanjut lagi. Nah, sehingga didapatlah fenol plus VT ini adalah fenol plus AT kali setengah T, ya, itu dari luas trapesium ini. Maka fenol tambah fenol berarti 2 fenol, ya, tambah AT kali setengah T menjadi setengah kali 2 jadi 1, ya. Jadi fenol T tambah AT kali setengah T menjadi setengah AT kuadrat. Jadi didapatlah rumus dalam gerak lurus berubah beraturan bahwa jarak total atau perpindahan total yang dicapai oleh sebuah benda sama dengan kecepatan awal kali waktu tambah setengah kali percepatan kali waktu kuadrat. Dari mana rumus ini? Adalah dari luas trapesium ini. Nah, kita balik lagi, kenapa tadi grafik antara S terhadap T berupa kurva, itu karena hubungan antara S dan T itu adalah hubungan kuadrat. Jadi S itu tadi sama dengan fenol kali T tambah setengah AT kuadrat. Jadi ketika ada angka dalam T, maka kurvanya akan grafiknya akan membentuk kurva seperti ini. Oke, ya. Jadi kenapa berbentuk kurva? Karena hubungan S dengan T adalah S berbanding lurus dengan T kuadrat. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, dari rumus ini bahwa VT sama dengan fenol plus AT. Itu tadi, ya, VT sama dengan fenol plus AT atau T sama dengan delta V atau VT min fenol per A. Oke, ya, itu rumus dibolak-balik aja. Disubstitusikan dengan T sama dengan VT min fenol per A, disubstitusikan ke rumus terakhir kita tadi, S sama dengan fenol T tambah setengah T kuadrat, maka didapatlah seperti ini, ya. Ini tinggal dimasukkan aja angka-angkanya, fenol T, T-nya masukkan VT min fenol per A, ya. Ini setengah T kuadrat, masukkan T-nya VT min fenol per A di kuadrat, jadilah seperti ini, ya. Jadi seperti ini, oke. Nah, sampai terakhir kita dapatlah bahwa S sama dengan VT kuadrat min fenol kuadrat per 2A. Atau, ya, 2AS sama dengan VT kuadrat min fenol kuadrat. Ya, dikali, ya, ini dikali ke sana. Nah, rumus akhirnya adalah, jadi selain S sama dengan fenol T tambah setengah T kuadrat, kita punya rumus lagi dari hasil substitusi rumus ini dengan T sama dengan VT min fenol per A menjadi VT kuadrat sama dengan fenol kuadrat tambah 2S. Atau kecepatan akhir di kuadrat sama dengan kecepatan awal di kuadrat tambah 2 kali percepatan dikali perpindahan. Sehingga dalam GLBB ini kita memiliki ada 3 rumus GLBB. Ini kalian harus hafalkan ini 3-3-nya. Kita bisa menyelesaikan soal-soal GLBB. Kalian harus hafal dan paham ketiga rumus ini. Apa ini ketiga rumus ini? Kita ulangi lagi. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal.
tambah percepatan kali waktu. Ini rumus sudah mulai dari SMP. Ya, kalian sudah hafal banget rumus ini. Terus rumus yang kedua ini juga sudah ada di SMP. Jarak total atau perpindahan total yang dicapai oleh sebuah benda sama dengan kecepatan awal kali waktu tambah setengah percepatan kali waktu di kuadrat. Nah, ini rumus yang ketiga ini adalah hasil dari substitusi rumus yang pertama dengan yang kedua, yaitu kecepatan akhir di kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat tambah 2 kali percepatan kali perpindahan. Oke, ini penjelasannya. PT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, S perpindahan, dan T adalah waktu. Oke, itulah penjelasan dari gerak lurus berubah beraturan. Sehingga kita bisa membedakan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan dari grafik, dari ciri-ciri gerak bendanya. Ya, apa yang membedakannya? Dalam GLB, percepatannya sama dengan 0, sehingga kecepatannya konstan. Apa dalam GLBB? Percepatannya ada, apakah itu diperlambat atau dipercepat, sehingga kecepatannya berubah. Itulah perbedaan antara GLB dan GLBB. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama, ini mudah ya, dengan rumus yang sangat sederhana juga. Sebuah mobil yang berhenti di tempat parkir tiba-tiba bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Oke, jadi sebuah mobil, kita tulis dulu ya, diketahui. Sebuah mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, berapa kecepatan mobil tersebut setelah selang waktu 1 menit? Jadi ditanyakan adalah berapa kecepatan mobil setelah 1 menit. 1 menit itu adalah 60 sekon. Oke. Nah, jawabannya apa tadi rumusnya? VT sama dengan V0 plus AT. Ya, masih ingat tadi rumus kita yang pertama ya? Nah, sebuah mobil yang berhenti. Ada satu lagi yang harus diketahui di sini ya. V0-nya sama dengan 0, berhenti. Jadi 0 tambah A-nya 2, T-nya adalah 60. Sehingga kecepatan setelah 60 sekon adalah 120 meter per sekon. Oke, itu adalah jawaban dari contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Oke, jadi diketahui yang pertama bahwa V0 sama dengan 0. Oke. Kemudian bergerak dengan percepatan 20 km per jam kuadrat. Jadi percepatannya adalah 20 km per jam kuadrat. Pertanyaannya, berapakah jarak yang dapat ditempuh mobil dalam 30 menit? Jadi S selama 30 menit. 30 menit itu adalah setengah jam ya, setengah jam. Berapa jarak yang dicapainya? Oke. Nah, masuk lagi ke rumus yang tadi, rumus yang kedua. S0 sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Oke, V0-nya sama dengan 0. A-nya adalah 20 km per jam kuadrat, tidak perlu kita rubah karena waktunya juga bisa kita buat dalam jam. Sehingga waktunya adalah 30 menit setengah jam kuadrat. Oke. Jadi sama dengan 10 ya, 10 dikali seperempat. Berarti jarak yang ditempuh adalah 2,5 kilometer. Oke, itu penyelesaian contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Ya, contoh soal yang ketiga, yang terakhir, sebuah motor melakukan pengereman dari kelajuan 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon dalam jarak 100 meter. Oke, jadi diketahui ya, V0-nya 30 meter per sekon, VT-nya
15 meter per sekon dengan menempuh jarak 100 meter. Sehingga dari 3 pernyataan ini kita bisa menghitung jarak yang dicapai, yaitu dengan rumus yang ketiga ya. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. VT-nya adalah 15 kuadrat, VT-nya V0-nya 30 ya di kuadrat tambah 2A, jarak yang ditempuh adalah 100. Jadi ini 225 900 tambah 200A. Sehingga A-nya sama dengan 225 min 900 per 200. Oke, ini sama dengan min 675 ya. 675 per 200 atau sama dengan 3,375 ya, min diperlambat meter per sekon kuadrat. Itu percepatannya. Sekarang berapa jarak yang dibutuhkan motor tersebut sampai berhenti? Berarti sekarang untuk tahap yang kedua, VT-nya bukan 15 menjadi 0. Sehingga kita masukkan lagi ke rumus yang awal, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ya, VT-nya 0 sama dengan 30 kuadrat tambah 2A-nya adalah min 3,375 kali S. Oke. Yang ditanya adalah jarak. Jadi S sama dengan, ini pindah ke sana jadi min ya, min 900 per ya 2 kali ini balik lagi menjadi 6 min 6,7 ya, ini 6,75 ya. 6,75. Oke, jadi jaraknya sama dengan, ini hitung pakai kalkulator, 133,3 meter. Oke, sekian pembahasan kita tentang gerak lurus sebuah beraturan dan 3 contoh yang menyertai 3 rumus kita pada saat ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.